Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Suryati, NIM 24225200049 dari kelas PGSD 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas topik 4, demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang berjudul Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Latar belakang: Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berperan sebagai landasan ideologis, filosofi kehidupan, dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari sekedar dokumen formal, Pancasila adalah cerminan nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang penuh dengan tantangan globalisasi dan revolusi digital, Pancasila menjadi kompas yang menjaga arah karakter generasi muda Indonesia agar tidak kehilangan identitas di tengah arus perubahan. Dalam penjelasan kali ini saya membagi ke dalam sub-materi. Sub-materi pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, dan sub yang kedua, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pertama, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan ideologis dan filosofis yang membentuk karakter dan jati diri bangsa. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, Pancasila tidak hanya menjadi simbol formalitas, tetapi harus diwujudkan sebagai entitas yang hidup dan nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta menjadi identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas. Nilai universal dalam kehidupan bangsa. Pancasila berisi nilai-nilai universal yang mencakup keimanan atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dalam pendidikan, nilai-nilai ini perlu diajarkan secara konkret agar peserta didik memahami relevansinya di era modern. Lalu selanjutnya, pendidikan karakter yang berbasis Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk generasi yang memiliki integritas, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Ini menekankan pendidikan karakter yang holistik dan kontekstual. Selanjutnya, konteks global. Sebagai entitas, Pancasila harus diaplikasikan secara adaptif di tengah perkembangan zaman. Nilainya harus dapat diintegrasikan dalam kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas, yaitu yang pertama, pilar jati diri bangsa. Identitas bangsa Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila. Peserta didik harus memahami bahwa Pancasila adalah ciri khas Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Yang kedua, internalisasi nilai lokal dan global. Dalam pendidikan penting untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal dan global. Hal ini membantu peserta didik menghargai keberagaman sekaligus mengembangkan rasa kebangsaan yang kuat. Yang ketiga, strategi pengaturan identitas. Pendidikan abad ke-21 perlu memberikan pengalaman belajar yang mendorong siswa mengenali dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan berbasis proyek, partisipasi masyarakat, dan teknologi digital. Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik.
Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Kurikulum harus memuat pengajaran Pancasila yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk studi kasus dan pemecahan masalah nyata. Yang kedua, pemberdayaan peserta didik. Melibatkan siswa secara aktif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek berbasis komunitas atau simulasi demokrasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat pemahaman Pancasila, misalnya melalui aplikasi pembelajaran interaktif, video, atau media sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Dengan penekanan ini, Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 berperan sebagai fondasi untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa identitas Indonesia tetap kokoh di tengah tantangan global. Selanjutnya kita akan membahas tentang submateri yang kedua, yaitu perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 adalah sebuah upaya holistik untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal ini membutuhkan pendekatan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, memanfaatkan teknologi modern dan relevan dengan tuntutan zaman. Pendidikan abad ke-21 berfokus pada pembelajaran yang personal, adaptif, dan kolaborasi untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Berikut adalah cara mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam konteks tersebut. Yang pertama, membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila adalah menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia. Hal ini diwujudkan melalui yang pertama, pendidikan agama yang kontekstual. Siswa diajarkan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti pentingnya kejujuran, toleransi, dan kasih sayang. Proses pembelajaran dirancang agar siswa memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Yang kedua, kegiatan pembiasaan positif. Sekolah memulai kegiatan dengan doa bersama, refleksi moral, atau diskusi etika. Guru dan siswa harus juga bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Yang ketiga, teladan dan pendampingan. Guru berperan sebagai role model yang menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana keimanan dan ketakwaan diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, menumbuhkan kebinekaan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, siswa perlu memiliki wawasan global tanpa kehilangan identitas nasional. Kebinekaan global ini diwujudkan melalui yang pertama, penguatan identitas budaya. Siswa diajak mempelajari dan menghargai keragaman budaya Indonesia melalui kegiatan seni, pemeran budaya, atau pertukaran budaya antar provinsi. Yang kedua, pembelajaran multikultural. Kurikulum dirancang untuk mengenalkan siswa pada keragaman budaya dunia melalui diskusi, proyek, dan simulasi. Siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan dan membangun dialog yang konstruktif. Yang ketiga, kolaborasi virtual internasional. Teknologi digunakan untuk menghubungkan siswa dengan teman-teman dari negara lain, memungkinkan mereka untuk berbagi ide, bekerja sama, dan memahami perbedaan secara langsung. Yang ketiga, mengembangkan semangat gotong royong. Gotong royong adalah nilai utama dalam budaya Indonesia yang perlu terus diperkuat. Pendidikan dapat mendorong semangat ini melalui yang pertama, kegiatan proyek kelompok. Siswa diajak untuk bekerja dalam tim menyelesaikan tugas atau proyek seperti membersihkan lingkungan sekolah atau merancang solusi untuk masalah sosial. Melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang pentingnya kerjasama dan saling menghargai. Yang kedua, kegiatan sosial.
Sekolah dapat menyelenggarakan program pengabdian masyarakat seperti membantu korban bencana alam atau berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang ketiga, simulasi kerjasama. Kegiatan seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau proyek lintas kelas dapat memperkuat keterampilan kolaborasi siswa. Yang keempat, mendorong kreativitas. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Hal ini dilakukan melalui yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa diajak untuk menciptakan sesuatu yang baru seperti karya seni, aplikasi teknologi, atau inovasi lingkungan. Yang kedua, ruang ekspresi seni dan budaya. Kegiatan seni dan budaya seperti teater, pemeran seni, atau lomba desain memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Siswa didorong untuk menggunakan teknologi dalam menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan seperti aplikasi berbasis teknologi atau produk kreatif lainnya. Yang kelima, melatih kemampuan bernalar kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Pendidikan dapat melatih kemampuan ini melalui yang pertama, diskusi dan debat. Siswa diajak untuk menganalisis isu-isu aktual, mengevaluasi argumen, dan menyampaikan pendapat mereka secara logis. Yang kedua, pemecahan masalah nyata. Siswa diberikan tantangan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata seperti isu lingkungan atau sosial, menggunakan pendekatan analitis dan berbasis data. Yang ketiga, penguatan literasi informasi. Siswa diajak untuk mengevaluasi kredibilitas informasi, memahami berita palsu, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, membangun kemandirian. Mencetak siswa yang mandiri berarti membantu mereka menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Hal ini diwujudkan melalui yang pertama, pembelajaran berbasis diri atau self-directed learning. Siswa dilatih untuk mengatur jadwal belajar, menentukan tujuan, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan keterampilan hidup. Program kewirausahaan, pengelolaan keuangan pribadi, atau keterampilan praktis lainnya membantu siswa mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang ketiga, refleksi mandiri. Siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran mereka, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merancang langkah-langkah perbaikan. Pendekatan yang terintegrasi. Mewujudkan profil pelajar Pancasila membutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Orang tua mendukung dengan memberikan pendidikan karakter di rumah, sementara masyarakat menyediakan konteks nyata bagi siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari. Kesimpulan, mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan abad ke-21 adalah proses yang membutuhkan pendekatan holistik dan berpusat pada peserta didik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi modern, dan menyediakan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual, siswa dapat menjadi individu yang berkarakter mulia, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Proses ini tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang membawa semangat Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.